singkat pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ivan Galan dari perwakilan MBK BWM Jatim. Masalah dunia saat ini juga berkaitan dengan kekuasaan yang muncul dari struktur sosial dunia baru, dari Perang Dunia I, Perang Dunia II yang kemudian membentuk sebuah teknologi baru, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang tadi disampaikan, bagaimana disrupsi digital ini berpengaruh terhadap kekuasaan di dunia ini atau New World Order? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Renal. Ini menarik ini ya. Begini, perang dunia itu melahirkan negara menjadi kuat karena ada yang disebut dengan the military power. Ya, powernya adalah militer. Jadi siapa yang memiliki jumlah pasukan, armadanya, teknologinya yang besar, itu mereka menjadi pemenangnya. Amerika itu termasuk bangsa yang memiliki military power dan berhasil mengalahkan Inggris setelah itu. Ya, Inggris tidak berperang dengan Amerika, tetapi karena Eropa lemah dan Amerika pun mengirim pasukannya, dan setelah itu kemudian mata uang dunia beralih dari pound sterling menjadi kekuatan US dollar. Ya, sehingga tidak heran kemudian Presiden Nixon memutuskan untuk keluar dari Bretton Woods dan bisa mencetak dolar tanpa impact dengan emas. Masih ingat kan kita pelajaran uang dan bank dulu ke sejarah perekonomian gitu ya. Jadi setelah itu Amerika menjadi semena-mena menciptakan dolar gitu ya, untuk pasukan-pasukannya, tetapi uangnya lebih banyak dipakai untuk kekuatan militer gitu. Jadilah dia pengusaha militer. Siapa yang memiliki kekuatan militer dia menguasai dunia. Siapa saja yang militer yang kuat, Inggris, Amerika, Inggris ya, dan sejumlah negara-negara yang menjadi sekutu itu kuat sekali semuanya. Nah, saudara-saudara, itu adalah military power perang dunia kedua ya, menghasilkan itu. Nah, kemudian karena kalah secara militer Inggris dengan Amerika dan pound sterling itu tidak bisa digunakan. Kalau dulu kan mata uang itu kan Holden. Sebelum Holden itu tuh apa? Mata uang Spanyol, ya, mata uang Portugis. Tergantung siapa penguasanya dulu yang menjadi hard currency pada waktu itu. Tapi Inggris dia nggak berhenti berpikir. Apa yang dilakukan? Inggris kemudian membangun yang disebut dengan the financial center, financial power. Ya, saudara-saudara, Inggris kemudian mendirikan British Virgin Island. British Virgin Island itu adalah pulau yang dimiliki oleh the City of London. Pemegang sahamnya itu adalah selain the Queen of England, ya, the Queen Elizabeth, di situ juga ada keluarga Rothschild, bukan Rockefeller ya, Rockefeller itu Amerika. Nah, keluarga Rothschild itu mengembangkan itu British Virgin Island, dan di situ disebut sebagai negara tax haven. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian ini diikuti ya oleh negara-negara lain yang jajahannya Inggris. Singapura melakukan itu, dulu Inggris pada waktu masih di bawah Hong Kong pada waktu di bawah Inggris juga melakukan itu. Kemudian Jamaika juga ngikutin. Amerika juga nggak mau kalah kan, karena dulu pelakunya itu adalah Standard Chartered Bank dari Inggris begitu ya. Jadi ini menjadi financial power, tax haven. Siapa yang taruh uang di sana? Yang taruh uang di sana adalah para koruptor, para diktator dari negara-negara yang miskin atau terbelakang atau berkembang begitu ya. Jadi dari Afrika itu para tokoh-tokoh militer dari Asia taruh uangnya di sana. Ya, sebelumnya kan Swiss karena mereka mengikuti modelnya Swiss begitu. Jadi akibatnya negara-negara yang dikelola atau daerah-daerah seperti itu tidak pernah mengalami krisis keuangan. Ya, berbeda dengan negara kita kan. Jadi kalau kita diawasi, mereka kemudian bikin lagi LSM, tidak boleh korupsi. Nah, maksudnya adalah uangnya disimpan di tempat-tempat itu begitu. Karena itu tax haven, bebas pajak. Tapi mereka dapat kekuatan currency kan. Singapura hari ini menderita, pelabuhannya sepi, kontainer nggak ada, kapal sepi. Tapi mereka nggak gelisah. Kenapa? Karena setiap kali konglomerat Indonesia, pengusaha Indonesia berdagang, harga-harga komoditas naik, mereka taruh uangnya di Singapura. Ya, setiap kali ada koruptor segala macam, mereka simpannya di Singapura, simpannya di negara-negara yang seperti itu. Inilah yang kedua yang disebut sebagai financial
center, financial power. Ya, saudara bisa lihat sebuah video ada di YouTube ya, itu dibuat oleh LSM yang mengkritik pemerintah Inggris, judulnya Spiderweb. Cari aja tuh, ada filmnya sekitar 45 menit kalau nggak salah ya. Spiderweb. Bagaimana Inggris dan negara-negara tertentu itu menjaga financial power itu. Itu yang kedua ya. Nah, teknologi on the other hand, perdagangan antar bangsa mengakibatkan tiba-tiba Cina itu dirubah oleh Amerika setelah Perang Dingin berakhir. Mereka dari negara yang komunis beralih menjadi negara yang lambangnya komunis tapi perilakunya kapitalis. Maka mereka kemudian ekonomi dan etos kerjanya bergerak, dan akhirnya kemudian mereka menguasai trade, perdagangan. Dan dengan perdagangan itu dia mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Ya, makanya sekarang disebut trade power. Jadi mereka adalah memiliki power dalam bidang perdagangan karena cost structure-nya rendah. Tapi dihajar pandemi, cost-nya mulai pindah, mulai naik, dan mereka mulai cari tempat ke berbagai negara lain. Sehingga kemudian Vietnam juga mulai naik dan sebagainya. Nah, teknologi melahirkan power yang keempat. Jadi disrupsi teknologi, disrupsi digital melahirkan power yang keempat. What is that? Inilah yang disebut sebagai the soft power. Ya, detailsnya saudara bisa lihat di buku saya yang judulnya #MO. That is soft power. Soft power itu sebetulnya lanjutan dari apa yang sudah dikembangkan sebelumnya menjadi menggunakan hashtag. Ya, hashtagnya itu adalah sebuah movement untuk melakukan mobilisasi dan orkestrasi opini sehingga Anda meyakini sesuatu. Kata kekuatan ini adalah tidak penting siapa yang menang. Amerika lawan Vietnam tidak penting siapa yang menang. Yang menang orang Vietnam mengatakan kami tidak pernah terkalahkan. Amerika ketika dia kalah dia bikin film Rainbow karena dia memiliki Hollywood. Tidak mengherankan kemudian India juga mengembangkan Bollywood. Kemudian Korea juga mengembangkan sekarang center-center baru di dalam dunia perfilman dan ekonomi kreatif. Karena ini untuk membangun soft power. Nah, saudara-saudara sekalian, soft power dengan menggunakan hashtag itu adalah menggunakan pendekatan mobilisasi dan orkestrasi. Jadi hari ini saudara-saudara mesti paham. Coba tayangkan itu ya, MO, diagram MO ya. Sehari ini power. Ini power. Karena di sini ada super apps. Super apps ini bisa kita pakai untuk melakukan mobilisasi segala macam. Coba lihat ini gerakannya. Ini soft power ini ya. Bagaimana melahirkan gerakan karena semuanya ada super apps ya. Kemarin ada kegiatan musik yang besar, konser musik besar itu dilakukan oleh aplikasi game online namanya Roblox ya. Dan itu menghasilkan konser besar yang jumlah penontonnya 10 kali lebih banyak daripada di dunia real ya. Pada waktu konser Ariana Grande dan satu lagi Travis Scott itu 10 kali lebih besar daripada di dalam dunia real karena pakai game itu 60% orang pakai internet itu pakai game ya. Super apps terhubung dengan network, broadband, kemudian ada cloud computing, sedangkan benda-bendanya itu menggunakan IoT. Misalnya jam tangan saya nih, ada sensornya. Sehingga sensor ini menangkap data tentang tubuh saya. Tensi saya, air minum yang saya minum, tidur cukup enggak, ini dicatat semua oleh ini. Jadi sensor ini menangkap data dan maka ada big data dan kecerdasan buatan dalamnya. Dan dengan demikian semua orang bisa melakukan mobilisasi pakai hashtag gitu. Nah, saudara-saudara, ini namanya crowdsourcing, ini namanya crowd gitu ya. Crowd ini adalah power yang bisa mobilisasi. Nah, apa yang dilakukan oleh ISIS? ISIS melakukan mobilisasi opini dan dana serta mobilisasi pendukung. ISIS menggunakan hashtag, pakai hashtag ya. Hashtag yang terkenal di ISIS itu adalah "You Only Die Once", ya. You Only Die Once, gitu ya. Nah, dari mana dia ambil itu? Ini diambil dari hashtag yang sangat populer, ya, dari sebuah gerakan yang sangat populer yaitu "You Only Live Once". ISIS menggunakan "You Only Die Once". Kemudian setelah itu mereka menggerakkan hashtag untuk mendapatkan crowdfunding. Jadi opini itu digalang sehingga akibatnya orang-orang muda itu berangkat bergerak ke battlefield, gitu ya, ke Suriah, semuanya berangkat ke sana. Ini mereka gunakan seperti itu. Nah, saudara-saudara,
dalam pergerakan kaum perempuan muncullah hashtag yang namanya #MeToo. Hashtag #MeToo, saudara googling aja itu, hashtag #MeToo. Hashtag #MeToo itu digerakkan oleh seorang artis yang kecewa pada seorang produser, ya. Produsernya siapa itu ya? Harvey Weinstein. Harvey Weinstein ini adalah produser dari itu sangat terkenal di Hollywood itu ya. Nah, dia adalah produser kaya raya, berkuasa, dan setiap artis yang ingin populer itu harus dekat dengan dia. Dan akhirnya terjadilah pelecehan seksual di tangannya dia. Dan dia sangat berkuasa sampai suatu ketika kekecewaan itu begitu besar dan akhirnya artis satu persatu membuat pernyataan di Twitter ya. Saya mengalami gini-gini oleh seseorang yang begini-begini, dia buat teksnya begitu ya. Dan kalau Anda pernah mengalami hal seperti itu, beri dukungan kepada saya dengan memberikan hashtag #MeToo. Tidak disangka MeToo itu bisa termobilisasi jutaan orang sehingga kemudian muncul gerakan yang sama di Korea, di Jepang, di Inggris ya, dan di berbagai negara. Dan akhirnya Harvey Weinstein dihukum 45 tahun penjara. Padahal usianya sudah 77 tahun kalau tidak salah begitu ya. Jadi ini adalah gerakan opini, memobilisasi dan sebagainya. Nah, kekuatan baru ini disebut sebagai the soft power. Detailsnya saudara bisa lihat di buku Epo lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sekali lagi ada military power, ada financial power, ada trade power, dan sekarang muncul yang namanya soft power yang keempat ini karena adanya teknologi digital ini. Demikian. Terima kasih Prof. Renal Kasali, Bapak Ibu sekalian.